Hai semuanya, ada orang yang tidak banyak bicara, tidak sibuk membuktikan apapun, tidak terlihat tergesa-gesa, tapi justru hidupnya sulit digoyahkan. Bukan karena mereka paling kuat, melainkan karena mereka tenang. Dan ketenangan itu membuat mereka nyaris tak terkalahkan. Tenang tapi tak terkalahkan bukan berarti hidup tanpa masalah, bukan pula tentang menjadi dingin, apatis, atau kebal rasa. Justru sebaliknya, ketenangan lahir dari keberanian untuk merasakan semuanya tanpa harus dikuasai olehnya. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa untuk bertahan di dunia yang keras, kita harus keras juga. Kita diajarkan untuk melawan dengan suara lebih tinggi, membalas dengan emosi lebih besar, dan membuktikan diri dengan reaksi cepat. Padahal, semakin sering kita bereaksi tanpa jeda, semakin mudah hidup kita dikendalikan oleh hal-hal di luar diri. Ketenangan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kita tidak mudah ditarik ke dalam kekacauan yang bukan milik kita. Orang yang tenang tahu kapan harus bergerak dan kapan harus diam, kapan harus bicara dan kapan harus melepaskan. Disitulah letak kekuatannya, bukan pada dominasi, tetapi pada kendali diri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu situasi yang memancing emosi, kritik yang terasa menusuk, komentar yang meremehkan, ekspektasi orang lain yang terasa berat, atau kegagalan yang datang di saat kita sudah berusaha keras. Reaksi paling umum adalah membela diri, marah, atau tenggelam dalam rasa kecewa. Kita merasa harus segera melakukan sesuatu agar rasa tidak nyaman itu hilang. Padahal, ketenangan memberi ruang untuk melihat situasi dengan lebih jernih. Ketika kita tenang, kita tidak menolak kenyataan, tetapi juga tidak langsung menyimpulkan segalanya sebagai ancaman. Kita belajar memisahkan mana yang benar-benar perlu ditanggapi dan mana yang hanya perlu dilewati. Orang yang tenang tidak menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Energinya disimpan untuk keputusan penting yang benar-benar berdampak. Banyak orang mengira ketenangan datang setelah semua masalah selesai. Kenyataannya, ketenangan justru hadir di tengah masalah ketika kita berhenti berperang dengan keadaan. Hidup memang tidak selalu adil, dan itu fakta yang tidak bisa diubah. Namun cara kita merespons ketidakadilan itulah yang menentukan apakah kita akan hancur atau tumbuh. Ketenangan bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menerima kenyataan tanpa drama berlebihan. Dari penerimaan itu lahir tindakan yang lebih tepat dan tidak impulsif. Ketika kita tidak sibuk mengutuk keadaan, pikiran kita lebih leluasa mencari jalan keluar. Inilah mengapa orang yang tenang sering terlihat selangkah lebih maju, bukan karena mereka tahu segalanya, tetapi karena mereka tidak panik. Dalam relasi dengan orang lain, ketenangan menjadi pelindung yang tidak terlihat. Kita tidak mudah terseret konflik yang sebenarnya bisa dihindari. Kita tidak merasa harus selalu menang dalam perdebatan, karena kita paham bahwa tidak semua hal layak diperdebatkan. Ada kalanya diam jauh lebih bermakna daripada 1000 argumen, bukan karena kita kalah, tetapi karena kita memilih kedamaian daripada ego. Orang yang tenang tidak sibuk membuktikan dirinya benar, karena ia tahu harga diri tidak ditentukan oleh pengakuan orang lain. Justru sikap inilah yang sering membuat orang lain segan, bukan karena takut, melainkan karena hormat. Ketenangan juga mengajarkan kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Banyak kegelisahan muncul bukan karena dunia terlalu kejam, tetapi karena kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita menuntut diri untuk selalu kuat, selalu benar, selalu produktif, dan selalu berhasil. Saat realitas tidak sesuai harapan, kita merasa gagal sebagai manusia. Disinilah ketenangan berperan sebagai pengingat bahwa kita tetap bernilai meski tidak sempurna. Kita boleh lelah, boleh salah, dan boleh berhenti sejenak tanpa harus merasa bersalah. Dengan sikap ini, kita tidak mudah runtuh ketika sesuatu berjalan di luar rencana. Kita tahu bahwa hidup bukan lomba siapa yang paling cepat, tetapi perjalanan panjang yang butuh napas teratur. Ketika ketenangan mulai tumbuh, cara kita memandang tantangan pun berubah. Masalah tidak lagi dilihat sebagai musuh yang harus segera dilenyapkan, melainkan sebagai bagian dari proses yang harus dilalui. Ini tidak membuat masalah menjadi ringan, tetapi membuat kita lebih siap menghadapinya. Kita berhenti bertanya, kenapa ini terjadi pada kita? Dan mulai bertanya apa yang bisa kita pelajari dari sini. Pergeseran kecil ini punya dampak besar.
Kita tidak lagi terjebak dalam perasaan menjadi korban, melainkan bergerak sebagai pelaku yang punya kendali atas sikap dan pilihan. Dari sini, rasa percaya diri tumbuh secara alami, bukan karena pujian, tetapi karena pengalaman bertahan. Ada kekuatan besar dalam kemampuan untuk tidak bereaksi berlebihan. Dunia modern dipenuhi dengan distraksi yang sengaja dirancang untuk memancing respons cepat. Berita buruk, komentar pedas, perbandingan hidup di media sosial, semuanya berlomba-lomba merebut perhatian dan emosi kita. Tanpa disadari, kita sering hidup dalam mode siaga, seolah-olah setiap hal membutuhkan respons instan. Ketenangan adalah tindakan melawan arus. Ia mengajak kita untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi, memberi jarak antara stimulus dan respons. Di ruang jeda inilah kita menemukan kebebasan. Kita tidak lagi menjadi boneka dari keadaan, tetapi subjek yang memilih sikapnya sendiri. Ketika kita terbiasa tenang, kita mulai menyadari bahwa tidak semua pendapat orang tentang kita perlu dipercaya. Banyak komentar lahir dari sudut pandang yang terbatas, luka pribadi, atau bahkan sekedar kebiasaan menghakimi. Jika setiap komentar kita telan mentah-mentah, hidup kita akan selalu diatur oleh opini orang lain. Ketenangan membantu kita menyaring mana masukan yang membangun dan mana yang hanya perlu dilewati. Orang yang tenang tidak menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Energinya disimpan untuk keputusan penting yang benar-benar berdampak. Dalam menghadapi kegagalan, ketenangan memainkan peran penting. Kegagalan seringkali terasa seperti akhir dari segalanya, terutama ketika kita sudah berharap banyak. Reaksi spontan biasanya berupa penyesalan, menyalahkan diri, atau menyalahkan keadaan. Namun ketenangan memberi sudut pandang yang lebih luas. Kita bisa melihat kegagalan sebagai umpan balik, bukan vonis. Dengan pikiran yang lebih jernih, kita mampu mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki tanpa terjebak dalam rasa malu berlebihan. Orang yang tenang tidak menyangkal kegagalannya, tetapi juga tidak membiarkannya mendefinisikan seluruh hidup. Mereka bangkit bukan karena tidak sakit, tetapi karena tahu rasa sakit itu sementara. Ketenangan tapi tak terkalahkan juga berarti kita tidak mudah goyah oleh pujian. Sama seperti kritik, pujian bisa menjadi jebakan jika kita terlalu menggantungkan nilai diri padanya. Ketika hidup kita digerakkan oleh kebutuhan untuk dipuji, kita akan mudah kecewa saat pujian itu berhenti. Ketenangan mengajarkan keseimbangan. Kita bisa menerima apresiasi tanpa mabuk olehnya dan menerima kritik tanpa hancur karenanya. Nilai diri kita tidak naik turun mengikuti reaksi orang, tetapi berdiri di atas pemahaman yang lebih stabil tentang siapa diri kita dan apa yang kita perjuangkan. Dalam proses mengambil keputusan, ketenangan membuat kita lebih bijak. Keputusan yang diambil dalam kondisi emosi tinggi seringkali berujung penyesalan. Entah itu karena terlalu marah, terlalu takut, atau terlalu bersemangat. Ketika kita tenang, kita memberi diri kesempatan untuk mentimbangkan konsekuensi dengan lebih rasional. Kita tidak terburu-buru hanya demi meredakan perasaan sesaat. Ini tidak berarti kita menjadi lambat atau ragu-ragu, tetapi keputusan kita lahir dari kesadaran, bukan dorongan impulsif. Seiring waktu, keputusan-keputusan seperti ini membentuk hidup yang lebih stabil. Ketenangan juga membuat kita lebih hadir dalam keseharian. Banyak dari kita hidup sambil memikirkan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Pikiran jarang benar-benar berada di tempat kita berdiri sekarang. Akibatnya, kita melewatkan banyak momen sederhana yang sebenarnya memberi makna. Ketika kita tenang, perhatian kita kembali ke apa yang sedang terjadi. Kita lebih mampu menikmati percakapan, pekerjaan, dan waktu bersama orang-orang terdekat. Kehadiran penuh ini bukan hanya menenangkan pikiran, tetapi juga memperdalam kualitas hidup. Ada kalanya ketenangan disalahartikan sebagai ketidakpedulian. Padahal, orang yang tenang justru sangat peduli. Hanya saja mereka tidak mengekspresikannya dengan cara yang meledak-ledak. Mereka memilih tindakan yang efektif daripada reaksi emosional. Mereka tahu bahwa tidak semua masalah selesai dengan kemarahan, dan tidak semua luka sembuh dengan balas dendam. Sikap ini sering disalahpahami, tetapi seiring waktu, hasilnya berbicara lebih keras. Tenang tapi tak terkalahkan juga berkaitan dengan cara kita memandang waktu. Banyak kegelisahan muncul karena kita ingin semuanya selesai sekarang juga. Kita ingin hasil instan, perubahan cepat, dan kepastian segera. Ketika kenyataan tidak sejalan dengan keinginan itu, kita merasa frustasi. Ketenangan mengajarkan kesabaran, bukan sebagai sikap menunda,
tetapi sebagai pemahaman bahwa setiap proses punya ritmenya sendiri. Kita belajar menghargai langkah kecil, kemajuan perlahan, dan jeda yang diperlukan untuk bertumbuh. Dengan cara ini, kita tidak mudah putus asa hanya karena hasil belum terlihat. Dalam menghadapi tekanan hidup, ketenangan berfungsi seperti jangkar. Tekanan akan selalu ada, entah dari pekerjaan, keluarga, atau tuntutan sosial. Kita tidak bisa menghilangkan tekanan sepenuhnya, tetapi kita bisa memilih bagaimana menyikapinya. Orang yang tenang tidak menambah beban dengan pikiran yang berlebihan. Mereka fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini, bukan tenggelam dalam skenario terburuk yang belum tentu terjadi. Sikap ini membuat tekanan terasa lebih terkendali, meski tidak sepenuhnya hilang. Ketenangan juga membantu kita menjaga batasan yang sehat. Kita tidak merasa harus selalu menyenangkan semua orang. Kita bisa berkata tidak tanpa merasa bersalah berlebihan. Ini bukan berarti kita menjadi egois, tetapi kita menghargai kapasitas diri sendiri. Ketika batasan jelas, kita tidak mudah kelelahan secara emosional. Kita tahu kapan harus membantu dan kapan harus menjaga diri. Orang yang tidak punya batasan seringkali kehabisan energi, sementara orang yang tenang tahu bahwa menjaga diri adalah bagian dari tanggung jawab, bukan bentuk pengabaian. Dalam menghadapi perubahan, ketenangan memberi fleksibilitas. Hidup jarang berjalan sesuai rencana, dan perubahan sering datang tanpa peringatan. Reaksi alami terhadap perubahan adalah resistensi, karena ketidakpastian terasa menakutkan. Namun, ketenangan membantu kita beradaptasi. Kita tidak langsung menolak, tetapi mencoba memahami situasi baru dengan pikiran terbuka. Dari sikap ini, kita lebih mudah menemukan peluang di balik perubahan. Bukan berarti kita selalu senang dengan perubahan, tetapi kita tidak membiarkannya melumpuhkan langkah. Tenang tapi tak terkalahkan juga berarti kita tidak terlalu keras dalam menilai hidup orang lain. Ketika pikiran kita lebih damai, kita tidak merasa perlu membandingkan diri dengan orang lain. Kita sadar bahwa setiap orang berjalan di jalurnya masing-masing dengan tantangan yang berbeda. Perbandingan hanya akan mencuri kebahagiaan dan menumbuhkan iri yang tidak perlu. Dengan ketenangan, kita bisa menghargai pencapaian orang lain tanpa merasa terancam dan fokus pada perjalanan kita sendiri tanpa rasa minder. Dalam menghadapi rasa takut, ketenangan tidak menghilangkannya, tetapi mengubah cara kita menghadapinya. Takut adalah bagian dari menjadi manusia, dan mencoba menghapusnya justru sering membuatnya semakin kuat. Ketenangan mengajak kita untuk mengakui rasa takut tanpa membiarkannya mengambil kendali. Kita bisa merasa takut sekaligus tetap melangkah. Inilah keberanian yang sesungguhnya. Bukan ketiadaan rasa takut, tetapi kemampuan untuk bertindak meski rasa itu ada. Ketenangan juga mempengaruhi cara kita berbicara pada diri sendiri. Dialog batin yang penuh kritik dan kecemasan perlahan digantikan dengan nada yang lebih ramah dan realistis. Kita berhenti memaki diri atas kesalahan kecil dan mulai melihatnya sebagai bagian dari proses belajar. Dengan sikap ini, kesehatan mental kita lebih terjaga. Kita tidak lagi menjadi musuh bagi diri sendiri, melainkan sekutu yang mendukung pertumbuhan. Seiring waktu, ketenangan membentuk reputasi yang kuat. Orang-orang mulai melihat kita sebagai pribadi yang bisa diandalkan, bukan karena kita selalu punya jawaban, tetapi karena kita tidak panik dalam situasi sulit. Kehadiran kita memberi rasa aman, bukan ketegangan. Ini adalah kekuatan yang tidak mencolok, tetapi sangat berpengaruh. Tanpa banyak kata, sikap kita berbicara. Pada akhirnya, tenang tapi tak terkalahkan adalah tentang memilih kedewasaan emosional di tengah dunia yang serba reaktif. Kita tidak mengontrol apa yang terjadi, tetapi kita selalu punya kendali atas sikap kita. Ketenangan bukan hadiah yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari latihan terus-menerus. Setiap kali kita memilih untuk tidak bereaksi berlebihan, setiap kali kita memberi jeda sebelum respons, kita sedang membangun fondasi kekuatan yang tahan lama. Hidup akan terus menguji kesabaran, kepercayaan diri, dan ketahanan kita. Akan ada hari-hari di mana ketenangan terasa sulit dijaga, dan itu wajar. Yang penting adalah kembali, lagi dan lagi, pada pilihan untuk bersikap sadar. Kita tidak perlu bersempurna untuk menjadi kuat. Cukup konsisten dalam memilih respons yang lebih bijak daripada reaksi yang impulsif. Ketika kita berjalan dengan ketenangan, kita tidak lagi mudah diguncangkan oleh pendapat orang, kegagalan sementara, atau ketidakpastian masa depan. Kita tetap bergerak, meski perlahan, dengan arah yang jelas. Inilah makna tak terkalahkan yang sesungguhnya. Bukan tentang selalu menang, tetapi tentang tidak hancur oleh kekalahan. Tenang tapi tak terkalahkan adalah sikap hidup yang membuat kita berdiri tegak tanpa harus menjatuhkan siapapun. Kita melangkah tanpa banyak ribut, tetapi dengan keyakinan yang kuat. Dalam dunia yang penuh kebisingan, ketenangan menjadi bentuk keberanian tertinggi. Dan ketika kita berani tenang, kita menemukan bahwa tidak semua pertempuran perlu dimenangkan, karena yang paling penting adalah tetap utuh sebagai diri sendiri.
Ketenangan juga mengubah cara kita memaknai kekuatan. Selama ini, banyak dari kita tumbuh dengan gambaran bahwa orang kuat adalah mereka yang selalu tampak dominan, vokal, dan tidak pernah kalah dalam adu argumen. Padahal kekuatan seperti itu sering rapuh karena bergantung pada pengakuan luar. Begitu tidak didengar, begitu tidak diakui, kekuatan itu runtuh dan berubah menjadi kemarahan. Orang yang benar-benar kuat justru tidak membutuhkan panggung untuk membuktikan apapun. Mereka cukup tahu apa yang sedang diperjuangkan dan apa yang tidak layak menguras energi. Ketenangan membuat kita tidak reaktif terhadap provokasi, karena kita paham bahwa tidak semua tantangan perlu dihadapi dengan perlawanan langsung. Ada kalanya, melangkah pergi adalah bentuk kemenangan yang paling dewasa. Dalam kehidupan sosial, ketenangan sering diuji ketika kita disalahpahami. Ada momen di mana niat baik kita dibaca keliru, usaha kita tidak dihargai, atau sikap diam kita dianggap lemah. Reaksi alami biasanya ingin menjelaskan segalanya, membela diri dan meluruskan persepsi orang. Namun, ketenangan mengajarkan bahwa tidak semua kesalahpahaman perlu diselesaikan dengan penjelasan panjang. Ada orang yang memang tidak siap memahami, seberapapun jelas kita berbicara. Ketika kita memaksakan penjelasan pada telinga yang tertutup, yang terkuras justru diri kita sendiri. Orang yang tenang memilih menjelaskan pada mereka yang mau mendengar, dan membiarkan waktu mengoreksi persepsi yang salah. Tenang tapi tak terkalahkan juga terlihat dalam cara kita menghadapi rasa kehilangan. Kehilangan tidak selalu berarti ditinggal orang tercinta, kadang berupa kehilangan harapan, rencana atau versi diri yang dulu kita banggakan. Rasa kehilangan ini sering memicu kegelisahan mendalam, karena kita merasa ada bagian dari hidup yang direnggut. Ketenangan tidak membuat kehilangan terasa ringan, tetapi membantu kita menerimanya tanpa menyangkal rasa sedih. Kita belajar bahwa berduka tidak sama dengan tenggelam. Kita boleh merasa hancur sementara, selama kita tidak berhenti bergerak ke depan. Dari ketenangan inilah, perlahan kita membangun makna baru dari apa yang tersisa. Dalam dunia yang penuh tuntutan, ketenangan juga menjadi bentuk perlawanan terhadap budaya serba cepat. Kita sering merasa tertinggal hanya karena hidup orang lain terlihat lebih maju. Padahal, apa yang terlihat di permukaan tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya. Ketika kita tenang, kita tidak terburu-buru membandingkan garis waktu hidup kita dengan orang lain. Kita sadar bahwa setiap orang punya titik mulai, rintangan dan tujuan yang berbeda. Perbandingan yang berlebihan hanya menciptakan kecemasan yang tidak perlu. Dengan ketenangan, kita bisa fokus pada pertumbuhan pribadi tanpa tekanan untuk selalu terlihat berhasil. Ketenangan juga membuat kita lebih jujur pada diri sendiri. Tanpa hiruk-pikuk emosi berlebihan, kita bisa mengakui apa yang sebenarnya kita inginkan dan apa yang hanya kita kejar demi validasi. Banyak orang terjebak dalam hidup yang tidak mereka pilih sepenuhnya, hanya karena takut mengecewakan orang lain. Orang yang tenang berani menghadapi ketidaknyamanan jangka pendek demi kejujuran jangka panjang. Mereka mungkin tidak selalu dipahami, tetapi mereka tidak mengkhianati diri sendiri. Sikap inilah yang membuat mereka tidak mudah dikalahkan oleh tekanan sosial. Ketika kita konsisten menjaga ketenangan, kita mulai merasakan dampaknya dalam hal kecil sehari-hari. Kita tidak mudah tersinggung oleh candaan ringan, tidak cepat naik darah oleh kesalahan kecil, dan tidak panik menghadapi perubahan rencana. Hidup terasa lebih lapang, bukan karena masalah berkurang, tetapi karena kapasitas kita untuk menghadapinya bertambah. Inilah kekuatan sunyi yang sering diremehkan, tetapi sangat menentukan kualitas hidup. Tenang tapi tak terkalahkan juga tercermin dari cara kita memandang masa depan. Banyak kecemasan lahir dari pikiran tentang hal-hal yang belum terjadi. Kita membayangkan kemungkinan terburuk, menyiapkan diri untuk kegagalan yang belum tentu datang, dan akhirnya hidup dalam ketegangan yang berkepanjangan. Ketenangan mengajarkan kita kembali ke saat ini, ke langkah yang sedang kita pijak. Kita tidak mengabaikan masa depan, tetapi tidak membiarkannya mencuri ketenangan hari ini. Dengan fokus pada apa yang bisa dilakukan sekarang, kita membangun masa depan dengan lebih realistis dan sehat. Dalam menghadapi kesalahan orang lain, ketenangan mengajarkan kita tentang empati tanpa mengorbankan batas diri. Kita bisa memahami bahwa setiap orang membawa luka dan latar belakang masing-masing, tetapi itu tidak berarti kita harus menerima perlakuan yang merugikan. Orang yang tenang mampu bersikap tegas tanpa harus kasar. Mereka tidak membalas luka dengan luka, tetapi juga tidak membiarkan diri terus disakiti. Sikap ini sering disalahartikan sebagai dingin, padahal sebenarnya sangat matang. Ketenangan juga membantu kita menikmati kesendirian tanpa merasa sepi. Banyak orang takut sendirian,
karena disitulah pikiran mulai berbicara lebih keras. Namun ketika kita berdamai dengan diri sendiri, kesendirian justru menjadi ruang pemulihan. Kita bisa merenung tanpa menghakimi, menikmati waktu tanpa distraksi, dan mengenal diri lebih dalam. Orang yang tidak takut sendirian tidak mudah bergantung secara emosional pada orang lain. Ini membuat hubungan yang dijalani menjadi lebih sehat, karena didasari pilihan, bukan kebutuhan yang terpaksa. Dalam dunia kerja atau aktivitas apapun yang kita tekuni, ketenangan membuat kita lebih konsisten. Kita tidak mudah tergoda untuk menyerah hanya karena hasil belum terlihat. Kita memahami bahwa progres tidak selalu linier. Ada hari naik dan ada hari stagnan. Dengan pikiran yang tenang, kita bisa tetap bergerak meski motivasi sedang turun. Kita tidak bergantung pada semangat sesaat, tetapi pada komitmen yang stabil. Inilah yang membuat kita sulit dikalahkan oleh rasa bosan dan putus asa. Tenang tapi tak terkalahkan juga berarti kita tidak hidup dalam dendam. Menyimpan dendam mungkin terasa memberi kekuatan sesaat, tetapi dalam jangka panjang justru menguras energi. Ketenangan membantu kita melepaskan beban itu, bukan demi orang lain, tetapi demi diri sendiri. Melepaskan bukan berarti membenarkan kesalahan, melainkan berhenti membawa luka kemanapun kita pergi. Dengan melepaskan, kita memberi ruang bagi hal-hal yang lebih bermakna. Ketika kita melihat hidup dari sudut pandang ini, kita mulai menyadari bahwa ketenangan bukan tujuan akhir, melainkan cara berjalan. Kita tidak menunggu hidup menjadi berfungsi untuk merasa tenang. Kita memilih tenang agar bisa menjalani hidup apa adanya. Dari sinilah muncul ketangguhan yang tidak mudah goyah. Kita mungkin jatuh, tetapi tidak hancur. Kita mungkin terluka, tetapi tidak pahit. Kita tetap bergerak, dengan langkah yang mungkin pelan, tetapi pasti. Ketenangan juga mengubah cara kita merespons ketidakpastian. Banyak dari kita merasa tidak aman ketika tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketidakpastian dianggap ancaman, padahal sejatinya ia adalah bagian alami dari hidup. Tidak ada satupun manusia yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi besok. Orang yang tenang menerima fakta ini tanpa panik. Mereka fokus mempersiapkan diri, bukan mengendalikan hasil. Dengan sikap ini, ketidakpastian tidak lagi melumpuhkan, melainkan menjadi ruang kemungkinan. Tenang tapi tak terkalahkan, terlihat jelas saat kita berada di bawah tekanan besar. Dalam situasi genting, orang yang tenang mampu berpikir lebih jernih. Mereka tidak membiarkan rasa takut mengambil alih kendali. Ini bukan karena mereka kebal stres, tetapi karena mereka terbiasa mengelola respons emosionalnya. Mereka tahu bahwa kepanikan hanya memperkeruh keadaan. Dengan kepala dingin, mereka bisa melihat opsi yang mungkin terlewat oleh pikiran yang kacau. Ketenangan juga membantu kita menjaga harapan tetap realistis. Kita berharap, tetapi tidak menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya pada satu hasil. Kita berusaha, tetapi tidak hancur ketika usaha itu belum membuahkan hasil. Sikap ini membuat kita lebih lentur menghadapi perubahan. Harapan yang realistis tidak mematikan semangat, justru menjaga kita tetap waras dalam perjalanan panjang. Dalam hubungan dengan diri sendiri, ketenangan membuat kita lebih pemaaf. Kita berhenti menghukum diri atas keputusan masa lalu yang diambil dengan pengetahuan terbatas. Kita menyadari bahwa versi diri kita di masa lalu bertindak sebaik yang ia bisa saat itu. Dengan pemahaman ini, rasa bersalah yang berlebihan perlahan meredah. Kita belajar memetik pelajaran tanpa terus mengungkit luka lama. Tenang tapi tak terkalahkan juga berarti kita tidak mudah terbakar oleh ambisi yang tidak sehat. Ambisi memang penting, tetapi tanpa ketenangan, ambisi bisa berubah menjadi tekanan tanpa akhir. Kita terus mengejar, tetapi tidak pernah merasa cukup. Ketenangan membantu kita menyeimbangkan dorongan untuk maju dengan kemampuan menikmati apa yang sudah ada. Dari sini, ambisi menjadi sumber energi, bukan sumber penderitaan. Ketika kita menjalani hidup dengan ketenangan, kita tidak lagi merasa harus selalu sibuk agar merasa berarti. Kita bisa diam tanpa merasa tidak berguna. Kita bisa berhenti tanpa merasa tertinggal. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa padat jadwal atau seberapa banyak pencapaian yang dipamerkan. Nilai diri kita tumbuh dari kesadaran bahwa kita hidup selaras dengan nilai yang kita pilih. Seiring waktu, ketenangan membentuk karakter yang kuat. Orang lain mungkin tidak langsung menyadarinya, tetapi mereka merasakannya. Kita menjadi pribadi yang stabil, tidak mudah berubah sikap hanya karena situasi. Kepercayaan orang tumbuh bukan karena janji besar, tetapi karena konsistensi sikap.
Inilah kekuatan yang tidak mudah digeser oleh keadaan apapun. Pada akhirnya, tenang tapi tak terkalahkan adalah pilihan yang kita ambil setiap hari dalam hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian. Pilihan untuk tidak membalas komentar pedas, untuk menarik nafas sebelum bereaksi, untuk menerima kenyataan tanpa drama berlebihan. Pilihan-pilihan kecil inilah yang perlahan membentuk hidup yang lebih kokoh. Kita mungkin tidak selalu merasa kuat, tetapi kita tetap berdiri. Ketenangan tidak menjamin hidup bebas masalah, tetapi menjamin bahwa kita tidak kehilangan diri di tengah masalah. Kita tetap tahu siapa kita, apa yang kita nilai penting, dan kemana kita ingin melangkah. Dengan kesadaran ini, kita tidak mudah terseret arus. Kita mungkin goyah, tetapi tidak terseret jauh. Tenang tapi tak terkalahkan bukan tentang menjadi sempurna atau selalu benar. Ini tentang menjadi utuh meski dunia sering tidak ramah. Tentang menjaga pusat diri tetap stabil, meski keadaan di luar bergejolak. Ketika kita mampu melakukan itu, kita menyadari bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat keras. Kadang ia hadir dalam bentuk diam yang mantap. Dalam dunia yang bising, ketenangan adalah kejelasan. Dalam dunia yang tergesa, ketenangan adalah arah. Dan dalam dunia yang sering mencoba menjatuhkan, ketenangan adalah alasan kita tetap berdiri. Selama kita menjaga itu, kita mungkin tidak menang di setiap pertarungan, tetapi kita tidak pernah benar-benar kalah. Ketenangan seringkali lahir bukan dari hidup yang mudah, tetapi dari hidup yang sudah terlalu sering mengajarkan satu hal yang sama. Bahwa melawan segalanya dengan emosi hanya akan menguras tenaga. Bahwa bereaksi terhadap semua hal hanya membuat kita kehilangan arah. Banyak dari kita sampai pada titik di mana lelah bukan karena terlalu banyak bekerja, melainkan karena terlalu banyak bereaksi. Terlalu sering memikirkan omongan orang, terlalu sering merasa harus menjelaskan diri, terlalu sering memikul beban yang sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Dari kelelahan itulah, ketenangan mulai terasa masuk akal. Bukan sebagai teori indah, tetapi sebagai kebutuhan. Tenang tapi tak terkalahkan, berarti kita belajar menyederhanakan hidup tanpa merasa kalah. Kita berhenti menganggap semua hal sebagai ujian harga diri. Tidak setiap kritik adalah serangan. Tidak setiap penolakan adalah penolakan terhadap diri kita secara utuh. Kadang itu hanya situasi yang tidak cocok, waktu yang tidak pas, atau orang yang sedang membawa masalahnya sendiri. Ketika kita mampu melihat hidup dengan kacamata seperti ini, banyak beban emosional yang otomatis luruh. Kita tidak lagi merasa harus selalu siap bertahan, karena kita tahu tidak semua hal ingin menjatuhkan kita. Dalam proses menjadi lebih tenang, kita mulai menyadari bahwa banyak konflik sebenarnya berawal dari asumsi. Kita mengira orang lain meremehkan, mengira mereka sengaja menyakiti, mengira kita sedang dibandingkan. Pikiran-pikiran ini jarang diverifikasi, tetapi langsung dipercaya. Ketenangan membantu kita menunda kesimpulan. Kita memberi ruang untuk kemungkinan lain. Bisa jadi mereka sedang lelah, tidak sadar, atau memang tidak sepenting itu. Dengan menunda kesimpulan, kita menyelamatkan diri dari luka yang sebenarnya tidak perlu. Tenang tapi tak terkalahkan juga berarti kita berhenti hidup dalam mode pembuktian. Kita tidak lagi merasa harus selalu menunjukkan bahwa kita mampu, kuat, atau layak. Hidup tidak lagi menjadi panggung, melainkan perjalanan. Ketika dorongan untuk membuktikan diri berkurang, kita justru lebih bebas bergerak. Kita memilih hal-hal karena memang bermakna, bukan karena ingin terlihat hebat. Dan ironisnya, justru di titik inilah orang lain mulai melihat keteguhan kita. Ketenangan mengajarkan bahwa tidak semua jawaban harus diberikan sekarang. Ada pertanyaan hidup yang memang perlu waktu. Ada kebingungan yang tidak bisa diselesaikan dalam satu malam. Orang yang tenang tidak memaksa kejelasan di tengah kabut. Mereka berjalan pelan sambil menunggu pandangan terbuka. Ini bukan sikap pasif, tetapi sikap realistis. Memaksa kejelasan sebelum waktunya seringkali hanya menghasilkan keputusan keliru. Dalam keseharian, ketenangan tampak sederhana. Cara kita menanggapi kesalahan kecil, cara kita menghadapi keterlambatan, cara kita menerima rencana yang berubah. Orang yang tidak tenang melihat semua ini sebagai gangguan besar. Orang yang tenang melihatnya sebagai bagian normal dari hidup. Perbedaan cara pandang ini sangat menentukan kualitas hari-hari kita. Hidup yang sama bisa terasa berat atau ringan, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tenang tapi tak terkalahkan juga tercermin dari cara kita berbicara. Kita tidak perlu nada tinggi untuk didengar.
Kita tidak perlu kata tajam untuk dihormati. Ketika ucapan kita lahir dari pikiran yang jernih, orang lain cenderung lebih mau mendengarkan. Bahkan saat kita tidak setuju, cara penyampaian yang tenang sering lebih kuat daripada argumen keras yang emosional. Seiring waktu, ketenangan membuat kita lebih akrab dengan kenyataan bahwa hidup tidak selalu memberi jawaban yang memuaskan. Ada hal-hal yang berakhir tanpa penjelasan, ada hubungan yang berhenti tanpa penutup rapi. Jika kita menuntut semua hal harus selesai dengan jelas, kita akan terus merasa frustasi. Ketenangan membantu kita menerima bahwa tidak semua hal bisa dipahami sepenuhnya. Dan penerimaan ini justru melepaskan banyak beban batin. Tenang tapi tak terkalahkan, berarti kita berhenti mengukur hidup hanya dari hasil akhir. Kita mulai menghargai proses, bahkan ketika hasilnya belum sesuai harapan. Kita sadar bahwa apa yang kita pelajari selama perjalanan seringkali jauh lebih berharga daripada pencapaian itu sendiri. Dengan sudut pandang ini, kegagalan tidak lagi terasa seperti musuh, melainkan guru yang kadang datang dengan cara tidak menyenangkan. Ketenangan juga mengubah cara kita memandang kesuksesan orang lain. Alih-alih merasa tertinggal, kita bisa merasa terinspirasi tanpa iri. Kita memahami bahwa keberhasilan orang lain tidak mengurangi peluang kita. Hidup bukan kompetisi satu lintasan. Setiap orang punya jalur dan waktunya sendiri. Ketika kita benar-benar memahami ini, hati terasa lebih lapang. Dalam situasi sulit, ketenangan membantu kita memilih respon yang lebih bermartabat. Kita tidak membalas hinaan dengan hinaan, tidak membalas ketidakadilan dengan kebencian. Bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tidak ingin menjadi versi diri yang kita sesali nanti. Kita menjaga sikap bukan demi citra, melainkan demi ketenangan batin sendiri. Tenang tapi tak terkalahkan juga berarti kita tidak menghindari rasa tidak nyaman. Banyak orang mengira ketenangan berarti selalu merasa baik-baik saja. Padahal ketenangan justru memberi ruang bagi emosi sulit tanpa panik. Kita bisa merasa sedih tanpa tenggelam, kecewa tanpa putus asa, marah tanpa merusak. Emosi tetap hadir, tetapi tidak menguasai kendali. Ketenangan membuat kita lebih jujur tentang batas kemampuan. Kita tidak memaksakan diri demi terlihat kuat. Kita tahu kapan harus istirahat, kapan harus meminta bantuan. Ini bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kesadaran diri. Orang yang mengenal batasnya justru lebih tahan lama dalam perjalanan panjang hidup. Dalam banyak hal, ketenangan bekerja diam-diam. Ia tidak selalu terasa spektakuler, tetapi dampaknya nyata. Hubungan menjadi lebih sehat, keputusan lebih bijak, dan pikiran lebih tertata. Kita mungkin tidak langsung menyadari perubahan besar, tetapi suatu hari kita menoleh ke belakang dan menyadari bahwa kita tidak lagi mudah goyah seperti dulu. Tenang tapi tak terkalahkan juga berkaitan dengan keberanian untuk hidup selaras dengan nilai sendiri. Kita tidak lagi terlalu sibuk menyesuaikan diri dengan standar yang terus berubah. Kita menentukan sendiri apa yang penting dan apa yang bisa dilepaskan. Dengan pegangan nilai yang jelas, hidup terasa lebih terarah. Kita tidak lagi mudah terombang-ambing oleh tren, opini, atau tekanan sesaat. Ketenangan memberi kita jarak dari drama yang tidak perlu. Kita tidak ikut terseret dalam gosip, konflik yang bukan urusan kita, atau pertarungan ego yang melelahkan. Bukan karena kita merasa lebih baik dari orang lain, tetapi karena kita menghargai waktu dan energi sendiri. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kekacauan yang tidak memberi makna. Dalam menghadapi penolakan, ketenangan membantu kita tidak mengaitkannya langsung dengan nilai diri. Ditolak bukan berarti tidak layak, dipilih bukan berarti tidak berharga. Kadang itu hanya soal kecocokan, kebutuhan, atau timing. Dengan pemahaman ini, kita tidak hancur oleh satu pintu yang tertutup, karena kita tahu masih ada pintu lain yang mungkin terbuka. Tenang tapi tak terkalahkan juga terlihat dalam cara kita menghadapi hari-hari biasa. Tidak semua hari penuh pencapaian, tidak semua hari terasa produktif. Ada hari datar, membosankan, bahkan melelahkan. Orang yang tenang tidak menganggap hari-hari seperti ini sebagai kegagalan hidup. Mereka memahaminya sebagai bagian alami dari ritme manusia. Tidak setiap hari harus istimewa untuk tetap bermakna. Ketenangan membuat kita lebih peka terhadap hal-hal sederhana. Percakapan singkat, udara pagi, waktu istirahat, tawa kecil. Hal-hal ini sering luput ketika pikiran kita terlalu sibuk mengejar sesuatu. Saat kita tenang, kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan sering hadir dalam bentuk yang tidak mencolok. Tenang tapi tak terkalahkan juga berarti kita tidak terlalu keras pada masa depan.
Kita punya tujuan, tetapi tidak menjadikan tujuan itu sebagai sumber tekanan terus-menerus. Kita melangkah sambil belajar menikmati perjalanan. Ketika tujuan tercapai, kita bersyukur. Ketika belum tercapai, kita tetap hidup sepenuhnya hari ini. Ketenangan memberi kita ketahanan emosional yang tidak tergantung pada keadaan luar. Kita tidak sepenuhnya runtuh ketika keadaan memburuk, dan tidak sepenuhnya lupa diri ketika keadaan membaik. Ada keseimbangan yang terjaga. Dari sinilah lahir stabilitas batin yang membuat kita sulit dijatuhkan. Pada titik tertentu, kita akan menyadari bahwa ketenangan bukan sesuatu yang harus dikejar mati-matian. Ia muncul ketika kita berhenti melawan diri sendiri. Ketika kita berhenti menuntut hidup agar selalu sesuai keinginan. Ketika kita menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kontrol, tetapi sikap kita selalu bisa dipilih. Tenang tapi tak terkalahkan adalah tentang tetap utuh di tengah dunia yang sering menarik kita ke segala arah. Tentang menjaga pusat diri agar tidak mudah runtuh hanya karena ombak datang silih berganti. Kita mungkin basah, mungkin lelah, tetapi kita tetap berdiri. Ketenangan tidak menjanjikan hidup yang mudah, tetapi hidup yang lebih jujur. Jujur pada perasaan, pada keterbatasan, dan pada nilai yang kita pegang. Dengan kejujuran ini, kita tidak perlu berpura-pura kuat sepanjang waktu. Kita cukup menjadi sadar. Dan ketika kita hidup dengan kesadaran itu, perlahan kita memahami satu hal penting. Bahwa menjadi tenang di dunia yang penuh kekacauan bukan tanda menyerah. Itu tanda bahwa kita memilih untuk tidak hancur. Selama pilihan itu terus kita jaga, kita mungkin tidak selalu menang di mata dunia. Tetapi kita tetap menang dalam menjaga diri. Dan itulah bentuk kemenangan yang paling sulit dikalahkan.